Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanika dari kelas SI 4101. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang studi kasus 7 tentang SQLite Android. Nah, pada lesson SQLite ini, kita disuruh membuat aplikasi Android yang dapat menuliskan sebuah artikel, yang data artikelnya itu dapat diolah menggunakan fitur-fitur yaitu pada SQLite. Nah, di sini sudah terdapat panduan dalam pengerjaan aplikasinya. Yang pertama, kita ada activity home atau activity utamanya, itu tampilannya seperti ini. Ada text view-nya, ada button untuk pembuatan artikel list, dan membuat artikel itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada create article, di mana ketika kita mengklik button create article ini, maka akan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu tampilannya seperti ini. Di sini ada title, ada artikel, sama autornya. Ketika klik post, maka hasilnya itu akan seperti ini. Ketika diklik post juga, artikel itu data-datanya akan disimpan dalam database. Setelah itu, artikel list ini ketika kita klik button artikel list, akan tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa pilihan artikel, ada artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Lalu selanjutnya di sini adalah detail dari artikel. Ketika kita memilih dari salah satu artikel ini, misal kita memilih untuk artikel 3, maka tampilan artikel 3 detailnya akan seperti ini. Ada penjelasan di dalam artikel 3-nya. Penjelasan aplikasi sudah. Selanjutnya selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasinya. Pertama ada activity main. Nah, activity main ini adalah activity utama, atau yang tadi di studi kasusnya itu adalah activity home-nya. Tampilannya seperti ini, ada 2 button dan ada text view-nya. Selanjutnya kita masuk ke create article, di mana create article ini tampilannya seperti ini. Terdapat text view-nya itu create article, ada di dalam kolomnya ini ada title, ada artikel, dan ada autornya. Lalu di sini ada tombol post. Nah, ketika post tadi, semua data yang sudah kita inputkan di sini, entah itu title, artikel, atau autornya, akan tersimpan dalam si database-nya. Nah, ini adalah database helper-nya. Di dalam database ini kita akan menginputkan yaitu SQLite database dan SQLite Open Helper. Di mana SQLite Open Helper ini merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan untuk membuat tabel yang dapat menyimpan suatu data, entah itu integer atau string. Selanjutnya di sini kita memberikan database nama dari database itu yaitu SQLite.db atau mungkin singkatan dari database. Dan di sini ada nama tabelnya. Di dalam database itu pasti ada nama database, ada nama tabel, sama terdapat jumlah kolom dan nama setiap kolom itu tersendiri. Di dalam database-nya, nama tabelnya itu adalah article_tabel, dan database versinya itu adalah 1. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu kolom pertama adalah untuk ID,
kolom 2 untuk title, kolom 3 untuk artikel, dan kolom 4 itu untuk author. Di sini terdapat komen untuk pemanggilan si database sendiri. Lalu selanjutnya di sini yaitu pembuatan untuk tabel di dalam database-nya, yaitu yang kita beri nama tadi artikel underscore table. Nah, di sini ada title, artikel, dan autornya. Lalu selanjutnya yaitu membuat, semisal kita ingin mengubah versi dari si database ini, mengubah menjadi versi yang lebih tinggi atau yang lebih yang terbaru. Nah, yang ini kita dapat mengubah versi database itu menjadi versi yang lebih rendah. Lalu selanjutnya di sini adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk melakukan penambahan data. Di sini ada title, ada artikel, dan ada autornya. Nah, di mana kita menambahkan, yaitu kita memanggil dari nama tabelnya sendiri, yaitu tabel underscore name-nya. Lalu di sini ada metode untuk kita mengambil data. Nah, di sini ada metode juga untuk melakukan perubahan data, di mana dalam perubahan data ini kita dapat melakukan perubahan mungkin pada ID, ada title, artikel, maupun author. Kenapa di sini ID? Biasanya ID itu digunakan sebagai primary key. Ketika kita ingin mengupdate itu memanggil dari nama tabelnya, lalu dari si ID-nya. Oh iya, tadi yang dalam pembuatan tabel database sendiri, tadi ada pembuatan juga primary key-nya. Nah, itu auto increment. Maksud dari auto increment ini, dia akan melakukan penambahan, misal dari ID-nya itu 1, lalu kita membuat artikel lagi, maka artikel yang kita buat selanjutnya itu akan menjadi ID-nya itu akan 2. Lalu yang terakhir ada metode untuk melakukan penghapusan data. Itu sama dengan memanggil yang dibutuhkan itu nama tabelnya, lalu dari ID-nya yang dijadikan sebagai primary key-nya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertama, kan tadi ada 2 button, yaitu article list sama create article. Pertama kita perlu membuat artikelnya dulu. Nah, ini adalah komen-komen untuk pembuatan artikel, di mana yang kita sudah inputkan tadi di dalam title, artikel, autornya, lalu kita post, maka datanya itu akan tersimpan di dalam database. Seperti ini, dia menggunakan database helper-nya yang nama database kita yaitu MyDB. Lalu di sini kita membuat private edit text. Nah, di sini pemanggilan data berdasarkan ID-nya. Jadi
Jadi setelah kita membuat artikelnya dan sudah kita post, maka kita akan bisa melihat hasil dari artikel yang sudah kita buat, yaitu di dalam artikel sini. Nah, di sini menunjukkan ada title dari si artikel, ada autornya siapa, dan yang satu lagi adalah artikel itu sendiri. Setelah itu, pada tampilan si list dari adapternya, nah, list artikel ini kan tadi gunanya untuk menampilkan dari artikel yang sudah kita buat. Nah, dalam list artikel ini dia juga ada Java-nya, yaitu menggunakan integer untuk ID, karena ID itu berupa angka. Lalu di sini ada stringnya, yaitu dari title, artikel, dan author. Di dalam artikel.java ini, dia menggunakan metode pemanggilannya itu get sama set. Nah, get itu untuk mengambil datanya, set itu untuk kayak input datanya gitu. Lalu setelah artikelnya dibuat dan tampilan dari artikelnya juga sudah dibuat, maka selanjutnya itu untuk melihat dari list-list artikel yang sudah dibuat. Misal kita sudah membuat lebih dari 3 artikel atau lebih dari 2 artikel, itu kita bisa melihat beberapa list dari artikelnya. Setelah kita mengklik button dari artikel list. Nah, dalam artikel list ini dia juga menggunakan recycle view seperti ini. Nah, tampilan seperti ini yang bisa membuat list-list seperti ini, dia ada bantuan dari list adapter. Nah, di sini. Nah, recycle view ini gunanya itu untuk menampilkan dari listnya itu bisa kotak-kotak seperti ini. Di sini ada toolsnya list item, list underscore article. Ketika kita tidak menambahkan list item ini, maka tampilannya itu akan tampilan seperti biasa, list-list seperti biasa. Tampilannya tuh akan polosan dan tidak akan seperti ini. Nah, ketika list item dihapuskan, nanti tampilannya itu akan seperti list biasa. Nah, recycle view ini dia gunanya juga untuk menampilkan dari si title-nya tadi, terus artikel, lalu si autornya. Nah, tampilan seperti kotak-kotak ini bantuan dari list adapter. Nah, adapter itu sendiri dia itu gunanya bisa melakukan convert untuk si datanya. Kita masuk ke list adapter. Nah, di sini tuh ada kayak komennya. Metodenya itu menggunakan private array list article, lalu sama dengan new array list.
Nah, ini itu digunakan untuk dia itu sebagai konstruktornya, di mana konstruktor ini bisa melakukan pembaruan si data. Semisal ada data yang diperbarui, maka dia akan melakukan update dari datanya. Lalu di sini ada view holder. Nah, view holder ini dia untuk menampilkan si holdernya itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu ada bin view holdernya itu untuk mendapatkan posisi dari si holdernya. Lalu di sini ada get item count. Nah, itu untuk memberikan ukuran dari si artikel ini. Lalu di sini ada pemanggilan data dari title, author, dan artikel. Nah, di sini itu ada on-click listener, dan di sini juga ada on-clicknya. Gunanya itu supaya title, author, artikelnya itu dapat diklik. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam list activity.java-nya. Di sini seperti biasa ada inisiasinya. Ini pemanggilan menggunakan ID dari si list artikel. Lalu database-nya itu dari database helper. Dan di sini ada kursor. Nah, kursor ini gunanya untuk menangkap dan memasukkan data ke kolom dari artikel dari array list-nya. Nah, karena di sini 0 dan array list itu dimulainya dari 0, jadi dalam kolom ID ini dia itu 0. Lalu selanjutnya title itu 1, author 2, dan artikel 3. Setelah itu pada list artikel ini ketika kita mengklik salah satu, dia akan menampilkan suatu detail dari artikel itu. Nah, itu terdapat di detail activity-nya di sini, dimana kita menggunakan menginisiasinya itu database-nya itu manggil dari database helper. Terus di sini ada private text-nya itu TV detail title, TV detail author, dan TV detail artikel. Ini kita juga manggil dari database helper tadi. Lalu di sini set title itu adalah judul nanti ketika halaman ini ditampilkan, maka akan muncul tulisan dari detail artikel. Lalu ini pemanggilan menggunakan ID. Nah, get intent ini dia itu diambil dari si list adapternya yang intent sampai dengan new intent ini. Lalu di sini kursor sama seperti tadi, dia dimulai dari kolom 1, 2, dan 3. Nah, kolom 1 itu title, kolom 2-nya itu author, dan kolom 3-nya itu artikel.
Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cara pemanggilan button. Kita akan melakukan coba run dari aplikasinya. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, di sini aplikasinya sudah berhasil di run. Lalu kita coba buka dari artikel list. Nah, di sini artikel listnya itu kosong karena kita belum melakukan atau belum menginputkan data untuk artikelnya. Coba kita melakukan dari create artikel. Di sini tombol create artikel itu nantinya akan menuju ke halaman ini. Create activity.java. Kita coba inputkan title-nya itu sudah, lalu kita akan klik button post. Maka di sini ada output-nya itu artikel berhasil ditambahkan. Nah, button post ini dia akan menyimpan data yang sudah kita inputkan. Kita balik. Lalu di sini ada artikel list. Nah, maka di sini terdapat list untuk artikel yang pertama kali kita buat. Kita akan coba di sini pada create Java kita disuruh menginputkan dan melengkapi data-data untuk membuat artikel ini. Jadi title, artikel, sama authornya ini harus terisi. Nah, apabila tidak terisi, maka dia akan memunculkan pop-up mohon isi data secara lengkap. Kita coba. Kita tidak inputkan artikelnya, lalu kita langsung inputkan ke autornya. Nah, di sini ada pop-up mohon isi data secara lengkap. Lalu apa yang terjadi ketika kita menginputkan data untuk si artikel ini? Kita klik close, lalu artikel berhasil ditambahkan.
kita buka lagi untuk artikel list. Nah, button artikel list ini dia masuk ke dalam sini, di sini. Ini artikel listnya. Melihat list dari artikelnya, kita juga bisa melakukan untuk melihat detail dari si artikelnya itu dengan cara mengklik salah satu dari artikel di sini. Nah, di sini akan terdapat detail dari si artikel yang sudah dibuat tadi. Itu dari sini. Ada dari activity_detail.html-nya. Nah, pemanggilannya itu di dalam detail activity. Itu manggil dari database helper dan statusnya itu adalah detail artikel. Di sini pemanggilan datanya itu menggunakan by ID dari TV detail, title, author, dan artikelnya. Nah, di sini juga ada 3 kolom dari title, artikel, dan author. Sekian presentasi dan penjelasan dari SQLite ini. Dapat saya rangkum, database itu yang pertama itu dari SQLite helper-nya itu merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan untuk membuat tabel dalam aplikasi, yang tabel itu dapat melakukan penyimpanan berbagai data, bisa berupa string atau integer. Yang kedua, dari database-nya itu, database helper ini dia digunakan untuk mempermudah untuk si aplikasi ini melakukan eksekusi datanya. Lalu yang pembantuan dari adapter atau list adapter tadi, dia itu bisa melakukan convert dari data yang sudah kita input. Lalu recycle view itu dia membantu untuk menampilkan dari title-nya, author-nya, dan si artikel itu sendiri. Dan recycle view itu dia bisa dapat menampilkannya itu seperti ini, dan tampil seperti ini juga terbantu oleh list adapternya. Lalu cukup itu saja dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.